SD-nya. SD 3 Singapadu. Ya, 69 saya tamat. Jadi di sana saya SD-nya. Oh, waktu itu sekolah SD saya itu unik lagi, tidak punya sekolah, tidak punya ruangan. Nah, saya belajar bahasa Bali itu di Pura Anu di sana, di Pura Melanting, di Natar apa di Natar Pura itu tanah gitu. Di sana belajar bahasa Bali. Ya, itu zaman Gunung Agung meletus. Nah, kalau zaman saya itu kan beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang maksudnya begini. Kalau sekarang, kalau masih di desa kami ini peraknya laris ya, industri perak, anak-anak SD pulang dari sekolah sudah mengerjakan pekerjaan. Kalau zaman saya tidak ada kerjaan seperti itu. Pulang saya dari sekolah, kegiatan saya mancing begitu. Jadi kehidupan waktu itu, tapi waktu itu walaupun keadaan ekonomi seperti itu ya, tapi kita ceria saja menjalani kehidupan begitu, bermain dengan anak-anak gitu. Bermain di sungai, bermain pakai perahu-perahu pakai gedebong gitu ya. Kemudian pakai tarik-tarikan, pakai pelepah pinang, daun pinang. Ya, kita senang-senang aja begitu ya. Main layang-layang kan begitu kalau main di kare oleh teman-teman gitu ya. Nah, main layang-layang gitu, main mancing gitu aja permainan waktu itu. Waktu kuliah, jadi saya kan ditinggalkan oleh bapak saya. Saya begitu kuliah 1977 ya, pindah dari Surabaya kan 76 saya kuliah ini, 1976. Pindah ke Denpasar Udayana 1977. Kuliah saya sekitar 4 bulan. Karena saya merasakan tekanan ekonomi begitu ya di rumah. Kemudian saya waktu itu buat bisnis apa ya Gung gitu, saya ngobrol sama istri saya ya, tapi sudah jalan tuh. Buat bisnis apa ya begitu. Ini satu ini kayaknya kalau kita hitung tidak sekian persen kecil, lebih ada rasanya di depositokan uang ini. Dan sebelum kita depositokan berapa untuk usaha itu kan saya lama sekali berpikir itu. Akhirnya waktu itu saya coba di sini kan waktu itu tahun 1990 ya. Perak masih bagus, masih bagus ya, kecil. Sekarang masih bagus. Saya coba untuk bisnis perhiasan perak. Saya beli perak dari hasil sapi itu, saya ambil sebagian. Saya belikan perak, saya buat cincin, saya buat anting-anting, lalu saya ngacung istilahnya ke toko-toko yang itu. Ke Kuto sampai di Celung, sampai ke Ubud saya jual hiasan sudah jadi. Saya buat di sini. Ini yang menurut istri saya. Ini buat sendiri di rumah atau sama pengrajin? Pengrajin di sini. Ada banyak juga pengrajin. Nah, akhirnya keuntungan kita sudah dihitung oleh toko. Dia yang menentukan. Ya murah-murah. Pak, berat perak Bapak ini misalnya cincin beratnya sekian, permatanya sekian, ongkosnya sekian, gitu saya. Nah, ini Bapak saya kasih sekian keuntungannya, dia yang menentukan. Pak, nggak bisa dah. Dan sebelumnya saya juga pernah buat garment, buat baju, buat ini dari saya. Buat saya yang mendesain, saya yang moto. Saya suruh orang lain jahit. Itu belajar dari mana Pak? Bisa menjahit itu? Tidak, otodidak saja. Saya beli celana, saya beli baju untuk yang dibeli kamu, itu saya ikuti. Itu pakai emas, saya lepas bajunya, itu saya ikuti. Itu di sana saya potong malam-malamnya. Nah itu saya jual, yang saya jual saudaranya ini, saya suruh jualnya. Tidak sudah. Kemudian saya kan kerjaannya dari rumah sini, setelah di rumah mertua ya.
tahun berarti ya, antara 85-90 gitu. Setiap hari saya ke Kelungkung kerja dari sini naik sepeda motor. Nah, pekerjaan saya di sini, saya pelihara ayam. Ayam kampung saya punya di rumah di belakangnya. Sudah ayam kampung saya punya, bebek saya punya. Ya, punya 100, 200. Pagi-pagi saya ke kantor itu bawa telur ayam kampung, telur ayam bebek. Saya selalu jual-jual. Kalau moto hidup itu dah apa namanya, jadi belajar, bekerja, berdoa. Ya 3B tadi itu. Kemudian ada saya punya 11S lagi. 11S. Ya kalau dalam sehari kebangun saya pagi ya, pertama sadar. Jadi saya harus sadari diri saya ini. Fisik saya, kemana kaki saya melangkah, pikiran saya harus sadari, berusaha menyadari, menjaga emosi saya sadari, ya. Kemudian pikiran, emosi, fisik, minimal 3 itu saya sadari, ya. Sabar. Jadi saya coba sabar begitu, ya, tidak emosi ya. Kadang-kadang emosi juga. Kalau lambat ibunya apa, lambat udah cepetin. Kadang-kadang lambat gitu. Jadi saya sabar. Jadi sabar artinya murah, senyum, gitu, tidak marah, ya, sadar, sabar, senyum, ya senyum, gitu ya. Jadi senyum. Ya, kalau sudah sadar, sabar, senyum, 3 itu saya sehat, pasti sehat. Saya gitu keyakinan saya. Ya, kalau sudah saya sehat, ya semangat. Jadi harus kita jalani dengan antusias hidup ini, semangat. Ya. Ya, kalau sudah semangat apa? Sukses. Gitu. Hidup dijalani dengan senang hati, dengan cinta, sukses. Ya, kalau sudah sukses, ya sejahtera. Buat diri kita sejahtera, senang, tentram, bahagia dari materi, harta dan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah sejahtera, sedekah, berdana punya. Ya, saya sedekah saya berikan begitu ya. Kalau sudah sedekah ya, santi gitu ya, damai hati kita gitu ya. Ya. Kalau sudah itu ya syukur, jangan lupa bersyukur.